Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rekan-rekan pemuda yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ikut muda, kumpul dengan pemuda, dengan nafas-nafas muda dan generasi muda. Berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan semangat muda. Oleh karenanya, mari kita awali terlebih dahulu dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi bagian dari usaha tambahnya ilmu kita. Kita berdoa dengan syahadat terlebih dahulu dan mohon ditirukan bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan pemuda, betapapun kita berjuang keras untuk tambah ilmu kita di setiap waktu dan kesempatan, rupanya Islam ajarkan pada kita semua untuk senantiasa mohon kepada Allah. Jelasnya berarti kita tidak bisa tambah ilmu ketika hari yang lalu ditambah, hari ini ditambah pula. Belum tentu yang kemarin masih. Bisa jadi yang sekarang pun sebentar lagi hilang. Oleh karenanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada hamba. Dan kita pun menyadari bahwa ternyata tambahnya ilmu ada banyak sekali sumbernya. Termasuk diantaranya adalah pertemuan kita pada malam hari ini. Warzuqni fahma. Ini yang cukup mahal untuk kita semua. Untuk bisa mengenal bahwa apa yang kita baca itu kita pahami, apa yang kita dengar masuk ke hati, apa yang kita lihat dapat kita laksanakan. Sangat berat kalau saja Allah tidak bantu kita untuk bisa memahami sesuatu yang didengar oleh kita, sesuatu yang dibaca oleh kita. Yakin gak bisa. Bahkan berulang-ulang kadang kita membaca terus berulang-ulang. Tapi kadang-kadang kita nanti pahamnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan di tempat yang sangat sederhana, tiba-tiba iya ya Allah ya Rabb, ternyata kita akan ketemu semacam itu. Jadi oleh karenanya mari kita bersama senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang hadir dalam kehidupan kita termasuk ilmu agama untuk kita semua, dari manapun, dari siapapun, dalam kondisi apapun, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita.
buat rekan-rekan pemuda Muhammadiyah, kita renungkan bersama bahwa Allah itu kalau ngasih ilmu untuk kita, nambahi ilmu kita, memahamkan ilmu kita, tidak mesti dari orang yang kita mesti dapat dari sini, tidak mesti. Jadi kalau istilahnya Mas Fitri tadi, sak kersane Gusti Allah memaringi kita yang seperti apa. Oleh karenanya terus mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita bincang sedikit mengenai dasar yang paling pokok untuk kita, yang saya ambil dari satu firman Allah ada dalam surah Al-Maidah surat yang kelima ayat ketiga, bagian dari potongan ayat ini dibaca bersama-sama dan saya tuliskan di depan untuk kalimat-kalimatnya. Semoga bacaan sederhana ini bagi kita barangkali ya, tetapi kita tahu bahwa Al-Quran kalau dibaca baik buat kita semua. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang entah kapan kita hafal kalimat-kalimat ini. Entah kapan Mas Dinda juga hafal yang ini. Hafalnya kapan juga gak begitu tahu, gak begitu ingat. Di mana ya menghafalnya itu. Tapi yang jelas tiba-tiba kita hafal gitu saja. Kapan Allah ngasih nempelkan ke kita kalimat Al-Quran ini yang meyakinkan kita semua kita sekarang berada dalam agama Islam. Tidak terbayang oleh kita semua andaikan kita hidup tidak di lingkungan yang muslim. Tampaknya kita semua sejak kecil ya, bahkan sejak lahir sudah ada dalam lingkungan muslim. Kita tidak sempat memulai hidup seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita. Maaf, ini dari awal muslim semua ya? Tidak ada yang dari non muslim gitu? Ustaz Fitri dari awal juga ya? Kita dari awal dipertemukan dengan nikmat yang luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, artinya apa? Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi ketika kita memiliki agama, cara hidup kita, cara pandang kita, cara bekerja kita, cara berumah tangga kita, cara bergaul kita, cara bisnis kita. Luar biasa. Sementara sebagian dari kita, ya Allah ya Rabb, sulitnya minta ampun. Sekedar untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat saja tidak mudah. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini bagian dari nikmat Allah ketika Allah berikan kepada kita agama Islam yang kita kenakan, yang kita pakai, yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita adalah agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan Allah clear,
Ada dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepastian pada saat kita menjalani hidup di alam dunia ini menggunakan Islam dan sekarang sudah berada di dalamnya, hanya tinggal melaksanakan saja karena Allah sudah kirimkan. Ini agamanya, ini pegangannya Al-Quran, ini contoh cara mengerjakannya. Dari Islam ini yang kita tahu berlandaskan kepada Al-Quranul Karim, kita menjadi lebih nyaman, lebih mudah, lebih bisa kita nikmati dan bisa uji coba. Jadi agama yang kita lalui ini, yang Allah jaminkan untuk kita semua dengan landasan Al-Qur'annya sebagaimana yang Allah gambarkan untuk kita semua pada surah yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bagi kita ada jaminan bahwa ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran yang akan menjadi rujukan hidup kita dalam berbagai aspek kehidupan kita, la raiba fih, artinya apa? Bagi kita merasa yakin ini mesti benar, tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru. Kalau ada petunjuk-petunjuk di dalamnya, itulah jalan menuju ke surganya Allah, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Itu pasti benar. Maka di ujung-ujung kalimatnya ada wabil akhirati hum yuqinun. Bagi kita semua adalah mari kita yakinkan, tanamkan dalam benak kita bahwa apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim itu sesuatu yang benar, yang meyakinkan dan bisa diuji. Pada malam hari ini saya akan coba bersama-sama beralih ke ayat yang lain berkaitan dengan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tammat kalimatu rabbik. Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang digunakan sebagai tuntunan hidup kita, yang sudah sangat cukup buat kita melangkahkan kaki kita sejak kita lahir, nanti kita anak-anak, terus berikutnya remaja, lalu pemuda kayak kita. Utamat kalimat rabbik, tuntunan Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menapaki semua itu akan sampai kepada yang dituju. Kita semua tak seorang pun yang ingin hidup kecuali ingin hidup bahagia. Tidak ada satupun dari ayat-ayat Allah yang menyusahkan kita. Tidak ada yang menyengsarakan kita, apalagi bohongin. Kalaupun ada yang bingungin, itu karena barangkali kita belum bertemu dengan ahlinya.
La mubaddil kalimati wa huwas sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah. Kita tinggal laksanakan aja. Jadi untuk hidup, kalau kita kan mohon maaf ya, untuk hidup di lingkungan RT itu butuh kesepakatan. Hidup di lingkungan kantor butuh kesepahaman. Kalau istilah saya di sekolah itu namanya rule of the game katanya gitu. Artinya apa? Kesepakatan bersama. Aturannya begini, begini, begini. Disepakati bareng-bareng. Untuk kita hidup yang menuju ke arah sana, menuju ke arah kebahagiaan, disediakan oleh Allah. Bukankah ini wujud sayangnya Allah pada kita? Eman betul. Allah itu kepada kita, ya Allah, ya Rabb, sayang sekali pada kita semua. Allah sediakan tempat untuk kita melangkahkan kaki di muka bumi ini. Allah sediakan semua hal untuk istirahat kita, untuk makan kita, semua kebutuhan. Allah pun persiapkan jangan kau keliru agar kau tidak susah, agar tidak susah. Dalam kehidupan sekarang di dunia adalah dengan Al-Quran. Ini yang barangkali bersama-sama kita mencoba menguatkan diri kita bahwa Quran turun kepada Rasulullah, disampaikan untuk kita semua. Maka kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang untuk kita secara pribadi. Bagian awal, apapun yang Allah sampaikan untuk kita dari Al-Quran itu semuanya adalah untuk kita pribadi. Artinya apa? Selamatkan dirimu, bahagiakan dirimu, senangkan dirimu dengan mengikuti langkah-langkah Allah yang punya bumi ini dan punya kehidupan yang akan datang dengan Al-Quran. Sekali Allah tetapkan pasti benarnya dan tidak akan dirubah. Oh keliru. Misalkan ada dalam kehidupan ini Allah mesti pas buat kita semua membuat aturan-aturannya. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Satu, Maha mendengar apa? Allah Maha mendengar apa yang ada dalam diri kita. Keluhan apapun dalam hati kecil kita, Allah Maha tahu. Maka saat kita sekarang meninggalkan istri kita, sudah punya istri? Belum? Belum? Cepet ya. Tiru beliau. Putranya gak ikut ya? Biasanya so ikut ya. Keluhan apapun yang kita rasakan dalam hati yang paling dalam, Allah tahu. Hari ini kalau kita meninggalkan keluarga kita, titipkan pada Allah Subhanahu wa taala, fi amanillah, ya Allah, ya Rabb, titip anak hamba, titip istri hamba. Dan ketika kita menyampaikan itu dalam hati kita, Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar, Allah Maha paham segalanya untuk kita, sehingga dimanapun dan kapanpun posisi kita, maka Allah senantiasa membersamai kita. Allah senantiasa senang kalau ada hambanya yang ngikuti jalan ini, seperti itu. Pertama kalimat Rabbik, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan apa yang disampaikan untuk kita semua. Cukup untuk hidup kita. Oleh karenanya berikutnya, Allah pun berikan ujian pada kita semua. Orang yang beriman tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Pasti akan diuji.
Ustadz Fitri, tolong bacain dong dari situ. Kelihatan nggak tulisannya? Oh gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita semua. Wahai orang-orang yang beriman yang meyakini terhadap adanya Allah, yang yakin Quran itu mesti benar, baik, ada satu pesan untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, landasan kita iman pada Allah Subhanahu wa taala. In ja'akum fasiqum binaba'in, apabila datang kepada kalian semua ada informasi masuk dalam handphone kalian semua. Kalau bahasa sekarang mungkin para ulama kan mengatakan begitu ya. Andaikan ada informasi yang sampai kepada kalian, maka kalian jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Mas, aku tadi melihat istrimu bareng sama laki-laki pulang dari pasar. Dia bareng satu mobil, di depan jejer laki-laki. Gitu. Kalau bapak-bapak mudah-mudahan tenang gitu. Lah kalau ibu-ibu kadang-kadang sok begitu kita pulang langsung ambil sapu gitu. Awas. Kalau bagi pemuda Muhammadiyah enggak, insya Allah. Apabila ada informasi, ada berita, cek and recheck. Jangan cepat-cepat share gitu ya. Rasanya pengen cepat-cepat. Ada informasi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Langsung saya telepon kepada putranya. Loh, enggak, ini bareng dengan saya. Ini saya dapat kabar bahwa ibunda meninggal dunia. Subhanallah. Ternyata masih bisa ditelepon. Oh, rupa-rupanya sama nama, beda maksud. Gara-gara terlalu cepat share. Bahasa kita mungkin begitu ya. Taunya istri kita pulang dari pasar itu naik angkot. Subhanallah. Bagi kita semua, dalam memegang agama kita, memegang Islam kita, akan terus dan terus diganggu oleh hal-hal yang kadang-kadang akan mengganggu keimanan. Agar kita tidak menjadi hamba Allah, orang yang beriman itu cerdas. Orang yang beriman jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Baru dikabarin udah langsung. Iya Pak. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Agar kita tidak salah ngambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan hati. Maka check and recheck. Cari dan cari informasi. Sebab nanti pada akhirnya kalau kita salah mengambil keputusan rasa, baru ada informasi, kita terpaksa minta maaf. Jangan sampai. Orang mukmin jangan sampai minta maaf kepada orang yang kita salahin karena informasi. Jadi kalau belum jelas tidak usah ngambil keputusan. Agar apa? Kita tidak menyesal sehingga terpaksa, ya Allah mohon maaf, saya ternyata terbawa emosi. Jangan sampai seperti itu. Maksudnya adalah jika ada kabar-kabar itu sebaiknya
dicek ulang. Mudah-mudahan dengan begitu orang yang beriman akan selamat dalam mengambil keputusan apapun, dalam masalah keluarga, dalam masalah bisnis, dalam persahabatan, dalam berteman, dalam keimanan, dalam mengambil langkah kita selanjutnya. Maka dengarkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu cek and recheck, andai itu merupakan sebuah berita. Berikutnya, nomor yang ketiga ada dalam surah Al-Imran, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Oh, tadi ada hubungannya ketemu dengan ayat Al-Albab. Orang yang beriman itu punya peluang lebih terbuka untuk menjadi ulul albab, hamba-hamba Allah yang cerdas. Mari kita analisis sedikit dari kalimat-kalimat ini. Nanti saya teruskan dulu ke ayat yang kedua selanjutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Sudah sekalian, ada beberapa hal yang sebelum lebih jauh saya kupas ayat-ayat ini. Yang pertama, ayat yang tadi dibaca mohon diamati dulu oleh teman-teman pemuda. Ada berapa hukum ilmu tajwid yang ada di ayat ini dan ayat yang ini? Masa nggak ada Al-Qur'annya ya? Mohon dilihat dulu sebentar. Nggak berlaku buat ustadz-ustadznya nih yang akan ngisi pengajian. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Memulai latihan kecerdasan dengan menghitung ada berapa hukum ilmu tajwid yang ada di sini. Kalau bisa nebak 1 10.000. Masa kok enggak? Nanti kalau uangnya kurang minta ke Mustafa. Ya, ada yang bisa menghitung? Dari mulai yang awal. Nanti tapi satu-satu ya. Jadi kalau sudah ketemu satu ya sudah yang lain. Jadi misalkan ada 2 macam. Contoh 1 bocoran. Inna itu namanya gunah. Nah, barangkali masih ingat, ada yang sudah hafal. Yang lainnya ada berapa hukum tajwid di ayat ini? Ada yang mau nyoba-nyoba? Yes, thank you. Sebutkan nama, dari mana asalnya, alamatnya mana? Ada HP nggak? Kalau dibuka di HP mungkin bisa lebih dekat. Iya. Oke, baik. Saya Dimas Widiansa dari IMM. Keren. Aduh, ya Allah, ketemu IMM.
itu alif lam komariah. Komariah. Kemudian waqtila lan itu man tobi. Ya. Al-laili itu man lain. Kemudian wan nahari itu alif lam syamsiyah dan guna hanya kemudian hanya tobi. La ayat itu man badal li ulil albab. Albabnya Albabnya alif lam komariah. kok bisa? Terus Alladzina itu madomi ini yadkuruna madomi ini ia mau itu idhom bihuna bihuna. wa mudawwana itu idhom bihuna junubihim wa yatab bihim wa itu idhom ikhfa samawi samawi wa yatafakkaruna ini Ya. as-samawati alif lam samsiyah dan mabada wa arti itu al-Qur'an Rabbana matobi ma'alana hadza itu mabada wa ila matobi subhanaka mabada Pakina matobi ada matobi an-nari. Bukan kata tersebut. Kalau khalaqta itu apa itu? Yang khalaqta itu apa? Kurang satu. Qalqalah sugro. Apa ada qalqalah kubronya? Batinan subha itu ifa. Oke. Baik. Sebentar. Ini ya. Ini ada ya, Mas? Ini? Ada? Ada ya tadi ya? Ini juga ketebak tadi. Mad lain juga ada ya. Kemudian qalqalah kubro di ayat yang pertama. Ini tafhim yang tidak ada. Belum. Terus ada idgham diguna ada tadi ya. Ada ki, ada id har sababi. Oh keren, bagus sekali. Ada qalqalah sugro. Cerdas juga ya. Berapa? Yang ketebak berapa tadi? 9. Oh berarti susu. Mas, susu mas. Sedekah. Itu dari Mas Amir lah, kasihkan aja. Teruskan aja lah kalau gitu. Kalau gitu besok lagi. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab, dan ulil albab itu di antaranya yang seperti ini. Orang-orang yang cerdas atau menuju kepada kecerdasan, ingin cerdas, ingin bisa, ingin mengetahui. Di mana itu? Ternyata waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam itu menunjukkan kepada ilmu-ilmu yang apapun sesungguhnya yang ada di antara langit dan bumi, yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampaikan buat kita semua. Termasuk di bumi ini ada peristiwa kematian, maka Rasulullah sampaikan
termasuk orang cerdas adalah orang-orang yang memikirkan semua itu untuk persiapan menghadapi kematian. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ingatnya kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tidak ada yang sia-sia yang Allah berikan pada kita, termasuk lupa. Jadi tidak hanya yang tampak di atas atau yang ada di bawah, yang semua itu pasti bermanfaat buat kita. Termasuk softwarenya adalah kita ini kok tiba-tiba lupa. Kadang-kadang kalau ada yang lupa kita sok marah ya. Saya mencoba mengalihkan karena di sekolahan kadang sok mangkal, kalau baru aja di semuanya udah lupa lagi. Ya Allah, kalau Allah tidak ngasih lupa sama kita, bisa-bisa kita nggak bisa tidur. Andai kan kita dalam masa lalu, Mas apa pernah sedih nggak? Pernah? Tapi kalau ngantuk ya lupa juga. Ada hal yang nikmat Allah berikan pada kita semua. Apa itu? Lupa. Ketika istri kita berbuat salah kepada kita, mangkal kita, nanti sembuh dengan apa? Lupa. Ada kasih sayang. Ketika kita pernah jatuh sakit, terkapar kita, saat itu ya Allah sedihnya luar biasa. Kita hari berikutnya kita sudah lupa, bahagia lagi kita. Jadi oleh karenanya teman-teman sekalian, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan buat kita semua. Ada teman-teman banyak hadir di tempat ini pemuda. Mari kita senang. Seadanya yang hadir, mari kita senang. Kenapa? Semuanya adalah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah yang tentukan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang sia-sia yang menimpa kita. Tidak ada yang sia-sia. Oleh karenanya, ya Allah, ya Rabb, ketika kita protes akan menimbulkan dampak yang ngeri buat diri kita, maka protes itu akhirnya akan ketemu dengan ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba. Faqina adzabannar, jauhkan hamba ya Allah dari siksa neraka. Teman-teman sekalian, adzan sudah berkumandang. Pada malam hari ini dari saya bersama-sama hanya mari kita saling doa mendoakan semoga di antara kita bahagia semuanya. Semoga di antara kita kuat dalam Islam, tangguh iman kita, kokoh di Muhammadiyahnya. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang kangen bertemu dengan sahabat-sahabatnya, senang bertemu dengan teman-teman, karena pasti izin Allah itu yang terbaik buat kita semua. Jazakumullah khairan jaza, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.